Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih pihak pembiayaan, baik itu perbankan maupun leasing, sulit memberikan diskon atau kemudahan kepada kita sebagai nasabah untuk bisa menyelesaikan hutang yang kita punya secara lebih cepat, atau pada saat kita macet lalu kita punya itikat baik, kita punya rezeki yang tiba-tiba ada dan kita ingin menyelesaikan walaupun di angka di bawah nilai hutang, dan kita negosiasi supaya uang yang kita punya itu bisa menyelesaikan hutang tersebut. Tapi kenapa pihak pembiayaan itu tidak serta-merta langsung memberikan diskon untuk kita sebagai nasabah untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut? Nah, untuk sekedar teman-teman tahu, kalau misalkan diskon kredit atau pinjaman itu diberikan dengan cara mudah, otomatis hampir semua bank atau perusahaan pembiayaan bakalan bangkrut mereka. Karena apa? Karena keuntungan mereka itu adalah didapatkan dari bunga yang dia dapatkan setiap bulan dari cicilan kita. Yang kedua adalah denda, dan juga yang lain-lainnya itu seperti misalkan pelunasan cepat itu adalah biaya penalti. Itu adalah beberapa sumber pendapatan mereka yang mereka harapkan itu adalah keuntungan perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan keuntungan tersebut mengecil atau mungkin dipotong, otomatis perusahaan tersebut tidak profit kan. Kalau semua nasabah seperti itu dimudahkan dalam permohonan atau permintaan diskon, otomatis perusahaan-perusahaan itu bisa cepat tutup, dan para investor tuh bakalan menuntut perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab mengenai keuangan yang mereka setorkan. Itu ya, itu sekedar informasi dulu. Nah, mengapa pada kasus ini, seperti misalkan yang paling mudah aja deh, kredit tanpa agunan atau kartu kredit gitu aja. Kartu kredit itu kan nggak ada jaminannya kan, padahal kalau ibaratnya kita mau jahat ya, kita nggak perlu bayar-bayar dulu, atau kita mungkin niat nggak bayar, itu pun sebenarnya bisa-bisa aja. Bilang aja belum ada duit, belum ada duit, itu sebenarnya nggak ada masalah. Paling cuman BI checking kita secara sistem bakalan di blacklist. Kita nggak akan bisa punya kesempatan untuk meminta atau mengajukan pinjaman lagi kepada pihak perbankan manapun kalau BI checking kita udah blacklist, udah kolek 5 ya. Nah, mengapa mereka susah atau tidak mau serta-merta langsung memberikan diskon kepada kita? Karena diri kita sendiri sebenarnya. Maksudnya apa? Kenapa diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri masih, kalau misalkan kita telat membayar atau kita macet kreditnya, kita masih dilanda oleh rasa takut. Mental kita belum siap kalau kita menghadapi masalah yang seperti itu. Ditelepon mungkin hampir setiap hari, kalau kita ditelepon responnya kurang baik atau kita nggak ngangkat, dia bakal telepon orang sekitar kita, kontak darurat yang mereka punya seperti misalkan kakak kita, adik kita, mungkin juga orang tua kita, atau mereka mendatangi rumah kita atau rumah saudara kita. Yaitu cara-cara mereka, tim profesional penagihan, agar menakut-nakuti kita sebagai nasabah supaya bisa cepat membayar hutang tersebut. Bagaimana caranya? Sehingga teman-teman yang nggak kuat mental ini akhirnya gali lubang tutup lubang, biasanya punya hutang di sini satu, akhirnya pinjam lagi yang lebih besar untuk menutupi ini, sedangkan yang besar ini nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Yang penting saya aman dulu lah untuk beberapa waktu, mikirnya gitu kan. Sebenarnya nggak perlu ngelakuin kayak gitu. Yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan hutang seperti ini adalah, yang pertama, kuatkan mental dulu. Mental kita harus kuat dulu. Kenapa harus kuat? Karena gini, kita flashback lagi ya. Dulu waktu kita hutang, contoh kartu kredit ya, untuk ini deh, untuk lifestyle aja, untuk misalkan kita makan di restoran, kita belanja handphone misalkan pakai kartu kredit supaya apa, supaya bisa ambil barang dulu bayar kemudian gitu kan, atau pay letter yang sekarang lagi ngetren ya. Kita nggak malu kok, kita mau ngutang nih, kita mau hutangnya nggak malu. Kenapa pada saat macet kita harus malu itu? Kita hutangnya aja nggak malu, pada saat kredit ini macet kenapa harus malu? Dibalik dulu mindsetnya ke arah pada saat kita akad kredit atau hutang itu.
kita pada saat utang kan gini ya, status akadnya ya. Misalkan anggap ke teman ya, bro, gue pinjam uang lu ya sekian, nanti gue balikin. Habis itu temennya gini ya, balikinnya gimana, ntar gini gini gini, oke lanjut. Habis itu udah kan, itu pada saat utang. Teman-teman malu nggak kalau ke temennya langsung gitu? Harusnya kalau normalnya orang ya, kita berhutang itu harusnya malu ya, apalagi hutang untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu. Terus begitu hutang itu di jalan berapa bulan, tiba-tiba kita macet dan kita malah malu, baru malu pada saat itu. Seharusnya kita malu pada saat kita nyari pinjaman, itu juga harus sudah malu, sama malunya seperti kita ditagih oleh pihak kolektor ini harusnya. Jadi kuatkan mental dulu untuk berpikir seperti itu, dan nggak perlu panik kalau mereka menghubungi orang-orang terdekat kita. Ya ceritakan aja apa adanya, memang kita lagi ada masalah. Hutang itu bukan aib kok. Hutang itu adalah masalah yang bisa diselesaikan secara perlahan, dengan cara-cara tertentu, dengan kekuatan mental, dengan kita berikhtiar mendapatkan rezeki dari tempat lain. Mungkin pada saat kita macet ini sedang diuji dengan pendapatan yang tidak seperti biasanya. Misalkan teman-teman kena PHK, teman-teman mendapatkan penghasilan yang separuh dari yang biasanya. Itu juga bisa menjadi masalah kan. Akhirnya cicilan yang biasanya terbayar bulan ini nggak terbayar. Terus teman-teman nggak perlu malu juga sama ini. Kalau kita dikenakan denda ya. Kalau misalkan ini gimana? Misalkan saya selalu sarankan ya, kalau kita mau negosiasi itu, kita harus macetin dulu hutang kita. Kalau kartu kredit minimal 6 bulan. Kalau kredit yang beragunan minimal 3 bulan. Beragunan tuh kayak mobil, motor, rumah gitu. Itu minimal 3 bulan. Kalau misalkan yang tanpa agunan seperti kartu kredit dan lain-lainnya, minimal 6 bulan saya sarankan. Karena apa? Karena kalau kita setiap bulan tetap bayar, walaupun misalkan kartu kredit ya, kita bayar hanya minimum payment 10% atau 5% mungkin dari hutang yang kita miliki, pihak perbankan ini atau pembiayaan ini menganggap kita masih mempunyai uang dan masih memiliki kemampuan untuk bayar. Padahal mereka juga secara kekeluargaan mereka nggak tahu kita dapat uang itu dari hutang lagi apa enggak. Mereka nggak tahu, mereka taunya kita harus store sekian setiap bulan sampai lunas. Itu adalah pokok hutang dan juga bunganya, dan juga termasuk denda mungkin kalau kita telat. Mereka nggak mau tahu. Nah, apa namanya? Sampai sini teman-teman harus sadar dulu. Jadi menyelesaikan hutang itu harus kita breakdown satu persatu nih, dari pokok hutangnya, bunganya, dan juga dendanya. Jadi ada beberapa fase ya. Teman-teman lebih baik kalau yang saya sarankan ini untuk negosiasi ini, teman-teman berfokus pada pokok hutangnya aja. Pokok hutangnya berapa ditanyakan, lalu dinegosiasikan. Kita ingin menyelesaikan pokok hutangnya ini. Pokok hutangnya ini bisa nggak saya cicil beberapa kali sesuai kemampuan saya. Misalkan tiap bulan teman-teman berkemampuan hanya 10% dari nilai hutang tersebut. Kalau misalkan disetujui, ya silahkan tiap bulan kita mulai bayar. Kalau nggak disetujui ya udah, lebih baik teman-teman duit yang memang sekemampuannya itu disimpan aja, tapi komitmen jangan dipakai untuk hal-hal lain. Misalkan hutangnya itu 10 juta, ternyata pokok hutangnya itu hanya 5 juta misalkan ini ya. Kita negosiasilah kepada pihak perbankan, boleh nggak terima saya hanya bayar 5 jutanya ini karena saya masalahnya bla 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 bla, misalkan ada PHK apa segala macam. Sampaikan aja kepada pihak mereka. Terus kemampuan saya sama sekali lagi keuangan saya sama sekali lagi berantakan, tapi saya punya penghasilan walaupun nggak sebanyak biasanya. Saya tetap beretikat baik untuk menyelesaikan hutang ini. Nah, kemampuan saya per bulan adalah sekian. Boleh nggak saya cicil per bulan sekian sampai dengan 5 juta ini. Misalkan per bulan kita hanya mampunya 500.000 misalkan. Kita sampaikan aja, boleh nggak saya bayar 500.000 per bulan selama 10 bulan. Kalau di total itu kan 5 juta. Boleh apa enggak? Kalau misalkan mereka nggak boleh, biasanya kalau udah lewat dari 6 bulan, kita negosiasi dengan cara seperti itu, mereka langsung memberikan angka diskon biasanya.
Tapi kecil kemungkinan langsung disetujui 5 juta. Biasanya mungkin dikasih potongan 3 juta jadi 7 juta dulu. Setelah itu, kalau misalkan nggak disetujui, teman-teman bilang aja mohon maaf, kalau gitu saya minta waktu lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini, tapi saya minta tolong doanya juga supaya saya bisa menyelesaikan hutang saya ini secepatnya mungkin. Apabila besok atau lusa saya tiba-tiba punya duit sebesar 7 juta yang Bapak berikan diskon tadi, saya akan datang lagi ke sini untuk bisa menyelesaikan hutang saya ini, dan saya langsung minta surat berita acara pelunasan ini. Tapi sekemampuan saya yang saya bisa bicarakan di sini, saya hanya bisa membayar 500.000 per bulan. Ceritakan aja apa adanya. Itu adalah cara negosiasinya. Nggak perlu takut mereka datang ke rumah ataupun datang ke kantor, nelpon ke kantor, nggak perlu takut. Kalau misalnya seperti itu ya bilang aja pada emang saya lagi ada masalah keuangan, saya ada masalah ini, saya nggak perlu ceritakan masalah pribadi saya. Saya rasa kalau misalnya mereka telepon lagi, ya silahkan ditutup aja teleponnya, nggak perlu ditanggupin, emang itu masalah pribadi saya, mohon maaf kalau mengganggu saudara ataupun rekan kerja kita itu ya. Tapi saya lagi bertiket buat menyelesaikan hutang tersebut, tapi memang masih dalam tahap negosiasi, masih negosiasi dengan pihak bank, tapi belum ketemu titik temunya. Tuh, bilang gitu aja udah. Jadi kalau misalkan mereka ada telepon lagi, bilang aja kalau saya udah dapat konfirmasi dari kita sebagai kreditur yang menunggak, atau kita sebagai orang yang masih punya hutang. Mereka biar bisa langsung jawab kalau bukannya lagi negosiasi dengan misalkan saya dengan Adri gitu. Mereka bilang gitu aja, jadi suruh bilang gitu aja, bukannya sedang negosiasi, saya nggak ada urusan apa-apa, lebih baik langsung hubungi si Adri aja, bilang gitu aja. Jadi supaya mereka kalau ditelepon lagi langsung bisa jawab seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau negosiasi itu kita, untuk bisa diterima negosiasi kita untuk yang kredit dengan agunan, minimal harus dimacetkan dulu selama 3 bulan. Untuk yang tanpa agunan minimal 6 bulan. Itu adalah rumus yang harus kita jalankan dulu supaya pihak perbankan menganggap memang keuangan kita sedang bermasalah, sehingga mereka membuat kebijakan untuk bisa memberikan kebijakan tertentu untuk kasus seperti ini. Insya Allah informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang belum subscribe, untuk para pengunjung channel saya yang baru ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, di like, dan juga bila ada pertanyaan silahkan teman-teman komen, ataupun ada yang kurang jelas silahkan komentar di video saya ini. Semoga bermanfaat, semoga juga hutang-hutang kita bisa selesai segera, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, dan kita selalu dimudahkan dalam menyelesaikan hutang-hutang kita dan juga mendapatkan rezeki yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.